Hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana saya menjadi seorang ibu. Karena beberapa hari yang akan datang, anak saya akan berusia tepat 1,5 tahun. Tentu perjalanan menjadi seorang ibu tidaklah mudah dan tentu berbeda-beda setiap manusia. Namun yang saya mau ceritakan adalah apa yang saya rasakan ketika menjadi seorang ibu. Ketika saya di awal kehamilan, di 3 bulan pertama sampai dengan saya melahirkan, beruntunglah saya bahwa saya tidak mengalami hal-hal yang menyulitkan hidup saya. Misalnya seperti mual, pusing, susah makan, dan sebagainya. Yang saya dapatkan ketika saya sedang hamil itu bagaikan kehamilan kerbau. Jadi makannya enak, tidurnya enak, jalan kakinya enak, merasa selalu sehat dan bisa dengan cepat berjalan. Ya, kira-kira inilah yang dari awal saya sudah rasakan. Berselang ketika saya mau melahirkan, juga tidak merasakan kontraksi yang berlebihan. Nah, setelah melahirkan, hal pertama yang saya dengar adalah suara merdu tangisan anak saya. Saya juga tidak menyangka bahwa saya hari itu sudah menjadi seorang ibu. Banyak orang yang sedari dulu mengenal saya memang sudah mengetahui bahwa saya sangat menyukai anak kecil. Tetapi banyak orang yang juga berpikir bahwa hampir gak mungkin bahwa saya memiliki seorang anak. Karena saya selalu menjadi orang yang sangat sibuk dan saya sangat menyukai pekerjaan saya. Nah, tapi ternyata di dalam hati saya tiada orang yang tahu. Saya sangat menginginkan menjadi seorang ibu. Dan ternyata Tuhan memberikan saya amanah, karunia yang saya harus didik, cintai, kasihi, dan berikan pendidikan seumur hidupnya. Diberikanlah oleh Tuhan saya seorang anak perempuan yang cantik, yang manis, yang baik, yang lucu. Dan bagaimana saya menjadi seorang ibu? Menjadi ibu adalah momen di mana semua bahagia, senyum, air mata itu meluap secara bersamaan. Kita mendengar tangisan bayi, kita menjadi tertawa bahagia. Momen inilah yang tidak akan tergantikan dengan hal lain. Menjadi ibu adalah sebuah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan. Biasanya dalam 24 jam per hari saya bekerja sepertiganya, 8 jam. Kemudian 8 jam kemudiannya saya tidur. 8 jam sisanya itu lain-lain. Nah, ketika menjadi seorang ibu yang 8 jam tidur tentu berubah. Apalagi di awal-awal baru melahirkan. 3 bulan pertama, baik saya, suami saya, dan anak saya, kita bertiga ini saling belajar mengetahui rutinitas bersama. Jadi yang awalnya kita bisa tidur jam 9, ternyata bisa jadi jam 9 kita masih on sampai anak kita tidur. Atau mungkin semalaman anak kita tidak bisa tidur, baru bisa tidurnya pagi hari, ya berarti saat itulah kita baru bisa tidur. Beruntungnya di Indonesia ada cuti melahirkan 3 bulan. Nah, di mana
Saya pun sangat beruntung sekali bisa mendapatkan cutinya itu persis 1 minggu sebelum melahirkan. Dan saya menjadi bisa mengenal anak saya lebih dalam sebelum saya kembali aktif bekerja. Dan beruntunglah saya juga memiliki seorang suami yang bisa menjadi suami siaga 24 jam kapan saja, bisa mendukung saya, membantu saya untuk mengasuh anak kami. Menjadi ibu adalah tantangan baru untuk selalu belajar. Belajar sabar dan baru tersadar, sabar itu tiada batasnya. Belajar psikologi dan baru tersadar selama ini kita ingin selalu dimengerti tanpa mau mengerti. Belajar nutrisi, makanan apa saja yang dibutuhkan untuk perkembangan anak supaya tumbuh sehat dan tidak kekurangan gizi. Dan baru tersadar, belajar kali ini hasil akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada yang memberi diri ini status sebagai ibu, Sang Maha Pencipta. Menjadi ibu adalah menjadi yang pertama memberikan kasih sayang kepada anak, pertama yang memperhatikan anak, pertama yang memberikan teladan bagi anak, pertama yang mempersiapkan setiap tumbuh kembang anak, pertama yang menjaga kesabaran diri untuk anak, pertama yang memeluk erat rasa sedih anak, pertama yang merangkul rasa kecewa anak, pertama yang memberi keberanian saat takut datang menghampiri anak. Menjadi ibu ada di setiap rasa bagi anak kita, karena ibu adalah cinta yang tertanam di dalam hati setiap anaknya. Dulu ketika kita masih muda, masih remaja, siapa sih orang tua kita yang selalu menasehati kita, bahkan di saat yang paling kita tidak inginkan? Ibu kita. Ternyata apa yang ibu kita selalu berikan nasihat itu memang menjadi suatu bentuk cinta kasihnya kepada kita. Kapan saya menyadarinya? Ketika saya memiliki seorang anak. Karena kalau kita tidak merasakan, kita belum mengetahui alasan di balik itu semua. Peran ibu di dalam kehidupan kita sangatlah penting. Hingga penghujung usia, kasihnya tidak akan luntur termakan masa. Menjadi ibu merupakan proses belajar terus-menerus panjang hayat. Tak akan ada ibu yang bisa sempurna, namun kasihnya akan senantiasa terasa sampai kapanpun. Tahukah ibu, anak kita hanya perlu ibu di sampingnya. Mampu memberikan senyum setiap saat, mampu membuai ketika terjatuh, mampu memeluk di saat menangis. Tahukah ibu, anak kita hanya butuh ibu bahagia, ibu yang berucap lembut, ibu yang dengan tangannya mengusap rambut, ibu yang dengan hatinya menumpahkan cinta. Ibu tidak perlu sempurna. Ibu hanya cukup bahagia, karena bahagia ibu akan menyempurnakan anaknya. Marilah kita menjadi ibu yang berbahagia, agar anak kita bisa juga berbahagia. Sampai jumpa di segmen selanjutnya, teman-teman. Bye.